Ketika tank-tank Rusia pertama kali melintasi perbatasan Ukraina pada 24 Februari 2022, dunia memperkirakan sebuah pertempuran kilat yang akan selesai dalam hitungan hari. Namun, sejarah menulis cerita yang jauh berbeda. Memasuki pertengahan tahun 2026, konflik ini telah menjelma menjadi perang penggerusan War of Attrition paling brutal dan masif di tanah Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Sebuah palung hitam yang terus menelan sumber daya tanpa henti. Garis depan mungkin hanya bergeser dalam hitungan meter setiap harinya, tetapi di balik statisnya peta pertempuran, sebuah transformasi radikal sedang terjadi pada kedua negara. Ini bukan lagi sekadar perang perebutan wilayah. Ini adalah benturan dua nasib yang saling menguras habis energi pertahanan, struktur sosial, hingga fondasi ekonomi masing-masing bangsa. Di satu sisi, sebuah negara berjuang mempertahankan eksistensinya di atas tanah yang porak-poranda. Di sisi lain, sebuah kekuatan besar sedang menguji batas ketahanan domestiknya di tengah isolasi global yang kian menjepit. Bagaimana garis depan sepanjang ribuan kilometer ini mengubah lanskap fisik, menelan jutaan korban jiwa, dan merombak masa depan ekonomi kedua negara secara asimetris? Mari kita bahas. Ukraina menanggung beban kehancuran fisik yang paling berat sepanjang perang ini karena sebagian besar pertempuran berlangsung di wilayahnya. Serangan rudal, drone, artileri, dan bom glide Rusia telah mengubah puluhan kota dan desa, khususnya di timur dan selatan, menjadi reruntuhan. Mariupol, kota pelabuhan penting di Donetsk yang sebelum perang berpenduduk lebih dari 400.000 jiwa, mengalami salah satu pengepungan paling brutal dalam sejarah modern. Lebih dari 90% bangunannya rusak atau hancur total pada tahun 2022. Ribuan warga sipil tewas, termasuk ratusan orang di dalam teater drama yang dibom, meski terdapat tulisan besar anak-anak di halamannya. Pabrik baja Azovstal menjadi lambang perlawanan terakhir yang heroik sekaligus tragis. Hingga pertengahan 2026, Mariupol masih menyerupai kota hantu. Rekonstruksi yang dilakukan Rusia berjalan lambat dan kerap dikritik sebagai proyek rusifikasi daripada pemulihan sejati. Jalan-jalan sepi, gedung-gedung tinggi hanya menyisakan kerangka besi, sementara ekosistem laut dan pelabuhan rusak parah akibat polusi perang. Bakhmut disebut Presiden Volodymyr Zelensky sebagai Hiroshima-nya Ukraina. Kota kecil dengan populasi sekitar 70.000 jiwa ini berubah menjadi medan pertempuran selama hampir 10 bulan pada 2022 hingga 2023. Sekitar 60 hingga 90% infrastrukturnya hancur lebur. Rumah-rumah, sekolah, rumah sakit, gedung budaya, dan pabrik lenyap menjadi puing. Pada 2026, Bakhmut praktis tidak layak huni lagi. Citra satelit dan rekaman drone memperlihatkan lanskap seperti permukaan bulan, penuh puing-puing, lubang krater, dan vegetasi yang mati. Pertempuran ini menelan puluhan ribu korban di kedua pihak. Kharkiv, kota terbesar kedua Ukraina, dengan populasi sebelum perang sekitar 1,3 juta jiwa, terus menjadi sasaran utama serangan tanpa henti. Sepanjang 2024 hingga 2026, kota ini mengalami tekanan ekstrem akibat kombinasi bom glide FAB, rudal S-300 yang dimodifikasi, dan rudal balistik hipersonik Oreshnik yang digunakan Rusia sebagai simbol eskalasi. Serangan berulang kali menghancurkan jaringan energi secara sistematis. Pada Februari 2026, serangan besar menyebabkan pemadaman listrik total di seluruh kota, memaksa ratusan ribu warga bertahan hidup tanpa listrik dan pemanas di tengah musim dingin yang membeku. Namun, Kharkiv tetap bertahan sebagai benteng ketangguhan. Penduduknya beradaptasi dengan jaringan generator bawah tanah dan bunker, menunjukkan resiliensi yang luar biasa. Kota dan wilayah lainnya juga mengalami kehancuran serupa. Avdiivka direduksi menjadi reruntuhan setelah pertempuran panjang mirip Bakhmut. Sievierodonetsk, Lysychansk, Popasna, Volnovaha, Vuhledar, Chasiv Yar, Torets, serta banyak desa di Donetsk dan Kherson porak-poranda. Di Kherson dan Zaporizhia, bendungan, sistem irigasi, dan lahan pertanian rusak berat memicu banjir sekaligus kekeringan. Infrastruktur energi Ukraina hancur parah, sekitar 70% kapasitas pembangkit hilang per awal 2026, termasuk separuh instalasi hidro.
Serangan musim dingin 2025 hingga 2026 menyebabkan blackout massal di mana warga hanya mendapat listrik selama 3 hingga 4 jam sehari. Rel kereta api pun diserang ratusan kali, menimbulkan kerugian ratusan juta dolar. Menurut laporan Rapid Damage and Needs Assessment Bank Dunia per Februari 2026, kerusakan langsung mencapai 195,1 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor perumahan, transportasi, dan energi paling parah terdampak. Total kebutuhan rekonstruksi dan pemulihan diperkirakan mencapai hampir 588 miliar dolar Amerika Serikat selama 10 tahun mendatang, hampir 3 kali lipat GDP Ukraina tahun 2025. Angka ini mencakup visi Rebuild Better dengan standar hijau dan tahan bencana. Korban sipil telah melampaui 62.000 orang per akhir Mei 2026 dan 46.590 yang tewas. Sementara UNESCO memverifikasi ratusan situs budaya yang rusak. Serangan udara Rusia terus berlanjut. Pada Juni 2026, gelombang besar ratusan drone dan rudal menghantam Kiev, Dnipro, Poltava, Kharkiv, dan Zaporizhia, menewaskan puluhan dan melukai ratusan orang. Rel kereta api juga terus menjadi target untuk mengganggu logistik bantuan. Di Rusia, kerusakan fisik jauh lebih terbatas. Hanya wilayah perbatasan seperti Belgorod dan Kursk yang sesekali diserang drone Ukraina menyebabkan pemadaman listrik lokal dan korban sipil. Beberapa kilang minyak dan depot bahan bakar sempat rusak, memangkas kapasitas pengolahan hingga 17 hingga 40% pada periode tertentu. Namun, kota-kota besar seperti Moskow relatif aman, hanya terganggu insiden sporadis. Bagi Rusia, perang datang ke rumah lebih dirasakan melalui dampak ekonomi dan mobilisasi, bukan melalui reruntuhan massal seperti yang dialami Ukraina. Ukraina telah menunjukkan ketangguhan luar biasa sepanjang konflik. Meski kehilangan wilayah signifikan di awal invasi, Kiev berhasil melancarkan counter-offensive yang mengesankan di Kharkiv dan Kherson. Inovasi drone domestik secara massal, serangan jarak jauh ke wilayah Rusia, termasuk kilang minyak, pangkalan militer, hingga Moskow, serta pemanfaatan senjata barat menjadi kunci pertahanan mereka. Namun, masalah kronis kekurangan manpower semakin terasa. Hingga akhir 2025, estimasi korban militer Ukraina mencapai 500.000 hingga 600.000 casualties yang tewas, luka, dan yang hilang dengan 100.000 hingga 140.000 diantaranya tewas. Angka ini terus meningkat sepanjang 2026. Pertahanan Ukraina sangat bergantung pada bantuan barat yang mencapai ratusan miliar dolar. Pada 2026, fokus utama mereka adalah mengganggu logistik Rusia di belakang garis depan, termasuk operasi di sekitar Mariupol. Meski pasukan mengalami kelelahan dan Rusia terus menekan di Donetsk, semangat perlawanan Ukraina tetap tinggi. Rusia tengah menanggung kerugian terbesar yang pernah dialami sebuah kekuatan besar sejak Perang Dunia Kedua. Menurut estimasi independen dan intelijen barat seperti CESIS dan GCHQ Inggris, hingga akhir 2025 Rusia mencatat hampir 1,2 juta total casualties, dengan korban tewas murni diperkirakan mencapai 275.000 hingga 325.000 tentara. Jika intensitas pertempuran tetap tinggi, total korban di kedua pihak diproyeksikan melampaui 2 juta pada pertengahan 2026. Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan angka yang lebih tinggi, yakni lebih dari 1,39 juta personel Rusia yang hilang per Juni 2026. Rasio korban secara umum diperkirakan berada di kisaran 2 hingga 2,5 banding 1 antara Rusia dengan Ukraina, sebuah harga yang sangat mahal untuk kemajuan teritorial yang sangat lambat. Rusia kehilangan ribuan tank, kendaraan lapis baja, artileri, dan drone. Kemajuan di medan tempur hanya puluhan kilometer persegi per bulan di beberapa sektor dengan biaya rata-rata 100 hingga 150 tentara per kilometer persegi. Strategi serangan gelombang manusia telah menguras cadangan era Soviet, sementara pertahanan udara Rusia yang kuat masih kesulitan menghadapi serbuan drone murah Ukraina. Di sisi lain, serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia terus memangkas kapasitas produksi dan pendapatan negara tersebut. Secara keseluruhan, kedua belah pihak berada dalam situasi atrisional yang melelahkan, di mana ketangguhan, logistik, dan dukungan eksternal akan sangat menentukan arah konflik ke depan.
Bagi Ukraina, ini adalah perang eksistensial. Invasi Rusia telah menyebabkan kehancuran fisik yang luar biasa besar, namun sekaligus membangun fondasi identitas nasional yang lebih kuat dan tegas pro-Eropa. Proses rekonstruksi akan memakan waktu puluhan tahun, menuntut jaminan keamanan jangka panjang, kemungkinan melalui integrasi dengan NATO dan Uni Eropa, serta komitmen dana internasional yang konsisten dan berkelanjutan. Di sisi lain, Rusia sedang mengalami proses self-destruction. Perang ini mencatatkan kerugian manusia terbesar sejak Perang Dunia Kedua, disertai isolasi ekonomi global dan penurunan status geopolitik yang nyata. Moskow gagal mencapai tujuan awal invasinya secara penuh, dan kini harus membayarnya dengan biaya struktural yang berat serta sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, konflik ini telah merenggut ratusan ribu nyawa, menghancurkan kota-kota, dan mengubah lanskap ekonomi kedua negara secara permanen. Ukraina hancur secara fisik, tetapi tetap tangguh berkat dukungan global dan semangat perlawanannya. Sementara Rusia terluka jauh lebih dalam dari dalam strukturnya sendiri. Masa depan konflik ini masih sangat bergantung pada dinamika di medan perang, konstelasi politik internasional, serta kemungkinan negosiasi di kemudian hari. Data dan situasi terus berubah, tetapi dampak kemanusiaan, ekonomi, sosial, dan ekologisnya dipastikan akan dirasakan hingga beberapa generasi mendatang.